Pada bulan September tahun 2022, banyak informasi lowongan khususnya rekrutmen KAI.id bahwasanya terdapat lowongan rekrutmen eksternal tingkat D3 sampai dengan S1, ada juga rekrutmen eksternal dari tingkat SLTA sampai dengan D3 baik di kereta api Palembang dan Drive 4 Tanjung Karang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan informasi berikut penjelasan cara mengetahui rata-rata nilai bagi teman-teman yang lulus dari SLTA, MA maupun SMK berdasarkan ketentuan informasi lowongan, sehingga nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran sebagai calon tenaga operasional untuk rekrutmen di PT Kereta Api Indonesia. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan yang pertama laman resmi pengumuman rekrutmen ataupun lowongan pekerjaan di websitenya rekrutmen.kai.id. Tulisannya recruitment.kai.id/lowongan. Jadi jika teman-teman nanti cek di Google, masukkan saja rekrutmen KAI atau pilih saja atau ketikkan saja di Google KAI Karir. Setelah itu pilih yang ini, rekrutmen PT Kereta Api Indonesia. Setelah itu teman-teman cari saja atau pilih saja di sini yang lowongan. Maka nanti di sini akan muncul informasi lowongan pekerjaan yang bisa dilamar atau yang masih buka ataupun lowongan pekerjaan yang buka ataupun sudah tutup. Sedangkan pada layar yang sebelah kanan ini saya tunjukkan tampilan ijazah yang nantinya teman-teman gunakan untuk menghitung rata-rata nilai guna mendaftar di PT Kereta Api Indonesia. Oke, yang pertama teman-teman coba cek informasi lowongan yang pertama, yaitu rekrutmen eksternal tingkat D3, D4 maupun S1. Ini bisa teman-teman klik read more. Di sini akan ada informasi ketentuan IPK minimal 3,0 bagi teman-teman yang lulus dari perguruan tinggi, minimal B, yaitu untuk lulusan D3, dan untuk lulusan D4 ataupun S1 IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan program studi minimal A. Jadi ini ya teman-teman semuanya untuk rekrutmen eksternal tingkat D3, D4, S1 bersumber dari Job Fair Polban 2022 PT Kereta Api Indonesia. Mungkin yang dari lulusan D3 maupun S1 tidak susah karena memang IPK-nya sudah ada pada transkrip nilai. Oke, yang selanjutnya saya akan bahas khususnya di sini bagi teman-teman yang lulus dari SLTA, baik MA, SMA maupun SMK atau MAK. Nah, di sini informasi lowongan yang kedua rekrutmen eksternal tingkat SLTA sampai dengan D3 bersumber dari Job Fair Drive 4 Tanjung Karang. Kita klik read more. Maka nanti di sini ada informasi mengenai kriteria nilai akhir yang digunakan. Yang pertama ialah ujian akhir nasional rata-rata 7,0. Nilai akhir sekolah rata-rata 7,0 bagi lulusan mulai tahun 2020. Artinya, bagi teman-teman yang lulus di bawah tahun 2020 itu menggunakan nilai ujian akhir nasional dengan rata-rata 7,0. Sedangkan teman-teman yang lulus dari tahun 2020, 2021, 2022 itu menggunakan nilai akhir sekolah. Apa bedanya? Nah, di layar pada sebelah kanan ini saya tunjukkan ini lulusan 2022. Terus yang selanjutnya ini lulusan tahun 2017, di mana pada tahun 2017 itu masih diadakan ujian nasional. Kita coba cari bagaimana cara melihat rata-rata ujian nasionalnya.
Nah, jika teman-teman akan mencari rata-rata nilai ujian nasional, maka teman-teman jumlahkan nilai unsiswanya. 68 ditambah 44 ditambah 40 ditambah 77,9. Hasil dari penjumlahan ini dibagi dengan total mata pelajarannya ialah 4. Itulah rata-rata ujian akhir nasional ataupun UN. Jika rata-rata UN teman-teman kurang dari 7,0, maka teman-teman tidak bisa mendaftar. Yang selanjutnya saya akan tunjukkan di sini untuk ijazah yang lulus tahun 2022 di mana menggunakan nilai akhir sekolah rata-ratanya ialah 7,0. Maka yang perlu teman-teman lakukan ialah jumlahkan nilai yang teman-teman peroleh di sini dibagi dengan jumlah mata pelajaran. Kebetulan di ijazah ini sudah diketahui rata-ratanya yaitu 81,84. Jika dilihat berdasarkan ketentuan, maka pemilik ijazah ini bisa mendaftar berdasarkan ketentuan nilai untuk rekrutmen eksternal tingkat SLTA Job Fair Drive 4 Tanjung Karang tahun 2022 ya. Teman-teman juga perlu mengetahui bahwasanya untuk lulusan ini juga dipetakan untuk SMA maupun MA itu khusus untuk jurusan ilmu pengetahuan alam ya. Sedangkan ini peminatan bahasa dan budaya. Jadi ingat, setelah teman-teman mengetahui nilainya, teman-teman cek juga jurusannya apakah sudah sesuai ya. Ketika teman-teman mencari informasi lowongan, sebaiknya dibaca secara detail apa ketentuan yang diminta oleh panitia penerimaan calon tenaga kerja baru ya. Seperti di sini juga disampaikan rata-ratanya juga sama dan jurusannya juga sudah ditentukan pada bagian bawah, yaitu untuk SMA maupun MA ilmu pengetahuan alam. SMK-nya juga sudah ditentukan beberapa jurusan ya, hanya beberapa jurusan tertentu yang bisa mendaftar lowongan pekerjaan. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya, cara melihat nilai rata-rata ujian akhir dan nilai rata-rata ujian nasional yang digunakan untuk mendaftar di PT Kereta Api yang kebetulan ini per September 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi.